Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini apakah sudah hadir semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Dan materi kita hari ini ialah pentingnya memiliki sifat jujur. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa sifat jujur itu tentunya kebaikannya bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Dan semestinya kejujuran itu harus selalu kita laksanakan dimanapun dan kapanpun, karena Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Nah, kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Adik-adik, sifat jujur itu merupakan salah satu tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran ini memiliki kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Dengan kejujurannya, seseorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Tentunya adik-adik semua ingin derajat yang demikian. Nah, dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dimudahkan rezeki dan segala urusannya. Contoh yang dapat kita ambil yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang-barang dagangannya yang lebih banyak. Nah, selama membawa barang dagangan tersebut, beliau selalu menerapkan kejujuran kepada para pembelinya. Beliau selalu berkata jujur tentang kondisi barang dagangan yang dijualnya. Sifat jujur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama berdagang ini tentunya mendatangkan kemudahan dan keuntungan yang lebih besar. Apa yang dilakukannya tersebut adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah perilaku jujur. Nah, adik-adik sekalian, kalau kejujuran itu mempermudah rezeki dan segala urusan kita, sebaliknya orang yang tidak jujur atau bohong akan mempersulit rezeki dan segala urusan kita. Nah, orang-orang yang pernah berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuatnya, dia harus berbuat kebohongan lagi. Bersyukurlah bagi orang yang pernah berbohong, kemudian sadar dan mengakui kebohongannya itu, sehingga terputusnya mata rantai kebohongan. Adik-adik sekalian, kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati menjadi was-was. Nah, adik-adik, kita ambil contoh tentang seorang siswa yang tidak jujur kepada orang tuanya tentang uang saku atau uang jajan. Seorang siswa ini meminta uang jajan lebih kepada orang tuanya untuk membeli buku pelajaran, padahal uang tersebut digunakan untuk hal-hal lain. Nah, kemudian orang tua tersebut menanyakan tentang buku pelajaran itu. Nah, tentunya si siswa ini akan berbohong kembali untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Nah, ini akan terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Untung-untung kalau anak ini cepat mengakui kebohongannya tersebut sebelum orang tuanya mengetahui ketidakjujuran anak ini. Hal ini akan menimbulkan masalah baru, yaitu runtuhnya kepercayaan orang tua terhadap siswa ini. Nah, perlu diketahui bahwa jujur itu ada beberapa macam. Jujur dalam hati atau niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Nah, apa itu jujur dalam niat? Yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Yang kedua itu jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan yang terjadi. Nah, adik-adik juga perlu ketahui bahwa ada ketidakjujuran yang dapat dibenarkan oleh syariat, yaitu
ketika dalam kondisi perang atau mendamaikan dua orang. Contoh, misalnya ada orang bertikai, kemudian salah seorang ini akan dibunuh, lalu orang tersebut meminta perlindungan kepada kita. Nah, kita bisa berbohong untuk menyelamatkan orang tersebut. Dan yang ketiga ialah jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara dan batinia, hingga tidaklah antara amal lahir dan amal batin. Nah, adik-adik sekalian, demikian saja pembahasan kita hari ini. Semoga kita selalu berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.